Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, teman-temanku yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa dalam video tutorial pembelajaran bahasa Arab kali ini. Kita akan membahas tentang lanjutan dari video-video yang telah kita buat jauh-jauh hari ya. Kali ini kita akan membahas tentang ahkamul fa'il. Di sini kami membaca kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah ya, karangan Mustafa Al-Mulaini. Beliau mengatakan ahkamul fa'ili. Lil fa'ili sab'atu ahkamin. Al-awwal wujubu raf'ihi wa qad yujaru lafdhan bi idabatihi ila al-masdari nahu iqamul mar'i abahu fardun alayhi. Aw ila ismil masdari nahu salamun alal faqiri salamuka alal ghani. Wa kahadithin min qiblati rajulin wa'adihi al-wudu'u aw bil ba'i aw min awil lami zaidati innahu ma ja'ana min ahadin wa kafa billahi syahidan hayhata lima tu'aduna. Yang pertama, fa'il itu wajib dibaca karena fa, seperti sudah kita ketahui ya. Kenapa fa'il itu hukumnya wafa? Karena wafa itu kan dia kan mengangkat orang yang mengangkat pekerjaan, makanya dia diberikan hukum wafa. Orang yang memberikan, orang yang mengerjakan, makanya dia dibaca wafa. Dia yang mengadakan atau mengangkat suatu pekerjaan, maka melakukan suatu pekerjaan, makanya dibaca wafa. Hukum yang pertama wajib dibaca wafa. Ini ada asalnya seperti contoh-contoh jauh-jauh hari qala Allah qala Rasuluh ya. Akan tetapi pada beberapa kondisi secara lafaz fa'il itu dijalankan ketika diidhafahkan kepada masdar. Seperti iqamul mar'i abahu fardun alaihi. Di sini yang menjadi fa'il adalah al-mar'i ya. Atau kepada isi masdar salamun alal kiri salamaka alal ghani. Maka yang jadi fa'il adalah ka ya. Fa'ilnya adalah salamu. Salim alal faqiri salamuka alal ghani. Atau dijalankan dengan ba, seperti wa kafa billahi syahidan. Maksudnya kafa billahi syahidan ya. Hukum berikutnya itu wujubu wuqu'ihi ba'dal mustadi. Fa in taqaddama ma huwa fa'ilun fil ma'na kana al-fa'ilu dhamiran mustatiran ya'udu ilaihi nahu aliyun qama. Wajib terletak setelah mustad. Dalam hal ini wajibnya terletak setelah fi'il. Karena kita berbicara tentang fi'il ya. Fa'il terletak setelah fi'il ya. Seperti contohnya qama aliyun. Jikalau sekiranya musnad ilaihnya terletak sebelum fi'il, maka fa'ilnya adalah dhamir yang tersimpan di dalam fi'il. Seperti contohnya aliyun qama. Di sini
yang letaknya di awal itu wal muqaddamu imma mubtada'an, ada kalanya mubtada wa imma maf'ulun lima qablahu, ada kalanya menjadi maf'ul bagi kalimat yang sebelumnya. Seperti wa'aitu aliyan yaf'alul khaira. Jadi yang dibahas di sini adalah kata yaf'alu itu. Yaf'alu yang fa'ilnya berupa dhamir mustatir, huwa yang kembali kepada Ali. Nah, di sini penulis menambahkan bahwa wa ajazal kufiyuna taqdimat fa'ili alal musnadi ilaihi fa ajazu an yakuna zuhayrun bi qawlika zuhayrun qama fa'ilan li ja'a muqaddaman alaihi wa ma'na al-basriyuna dhalika wa ja'alul muqaddama mubtada'an wa khabaruhu al-jumlatu ba'dahu kama taqaddama wa tadharu thamaratul khilaf fi bainal fariqaini bi annahu yajuzu an yuqala ali ala ra'yil kufiyina aw rijalu ja'a ala anna rijala fa'ilun ja'a muqaddamun alaihi wa amma al-basriyuna falam yujizu hadha at-ta'bira bal awjabu an yuqala ar-rijalu ja'u ala anna rijala mubtada'un khabaru jumlatu ja'u min al-fa'ili wa fa'iluhu ad-dhamirul barizu. Akan tetapi orang ulama Kufah itu membolehkan mendahulukan fa'il dari musnad ilaih. Maka dalam bentuk-bentuk ini sama seperti contoh di atas, seperti adiun koma tadi, itu dibolehkan menurut orang Kufah. Zuhairun qama, maka Zuhairun tadi boleh menjadi fa'il. Akan tetapi orang Basrah tidak membolehkan, karena menurut ulama Basrah fa'il itu letaknya harus setelah fi'il. Jika ada isim letaknya di awal, maka orang Basrah, jika ada isim letaknya di awal dan dibaca wafa, maka orang Basrah memposisikannya sebagai mubtada. Nah, itu dia alasannya. Nah, hukum berikutnya annahu la budda minhu fil kalami. Ia harus ada di dalam suatu bentuk kalam, suatu bentuk susunan. Dia harus ada dalam susunan. Fa in zahara fil lafzi zaka, jika fa'ilnya berupa ada nampaknya setelah lafaz fi'il langsung nampak fa'ilnya, maka lafaz yang setelah fi'il itu adalah fa'il, langsung menjadi fa'il dari fi'il yang terletak sebelumnya. Wa illa fa huwa dhamirun raji'un imma limadhkurin nahu al-mujtahidu yanjahu aw lima dalla alaihi al-fi'lu ka hadithin la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yashrabu al-khamrata hina yashrabuha wa huwa mu'minun. Atau apa namanya tadi, dhamir tadi berfungsi sebagai penunjuk orang yang sedang disebutkan di dalam konteks, seperti kata-kata hadis la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Maka yang menjadi contoh di sini itu yazni, hina yazni zani pada asalnya, ya, hina yazni zani, ya. Au lima dalla alaihi al-kalamu, atau menunjukkan bagi sesuatu yang ditunjukkan oleh ungkapan lain, seperti contohnya jawab dari istifham, ya, hal qama zaidun. Maka ketika hal qama zaidun, apakah si Zaid itu berdiri, maka ketika Anda mengatakan na'am qama, maka Anda mengatakan na'am qama zaidun aw la bal qa'ada, artinya la bal qa'ada zaidun. Jadi sederhananya dalam poin ini,
Ketika anda menanyakan kepada seseorang terhadap kondisi orang lain ada kondisi suatu benda, maka terkadang orang tadi hanya memotong kalimat yang menanyakan kondisi tanpa menyebutkan bendanya. Seperti contohnya, hal qama zaidun? La, bal qa'ada. Nah, la, bal qa'ada. Nah, dalam qa'ada itu fa'ilnya dibuang saja karena tidak mengetahui tentang siapa yang dibahas itu. Artinya, la, bal qa'ada zaidun. Nah, demikian. Hukum yang keempat, annahu yakunu fil kalami wa fi'luhu mahdzubun li qarinatin dalatin alaihi ka yujaba bihi nafyun nahu bala sa'idun fi jawabi man qala ma ja'a ahadun. Ya, fa'il itu berada di dalam kalam. Fi'ilnya dibuang karena adanya qarinah. Seperti jawaban dari kalimat manfi. Seperti ketika seseorang mengatakan ma ja'a ahadun, maka anda menimpali dengan bala sa'idun atau bala zaidun, bala amun. Ya, maka yang menjadi contohnya yaitu bala amun. Ketika anda menjawab, maka sebenarnya anda mentakdirkan fi'ilnya yaitu bala ja'a amun. Nah, itu hukum yang keempat. Hukum yang kelima, annal fi'la yajibu ayyubqa ma'u bisighatil wahidi wa in kana mudhannan aw majmu'an. Fi'ilnya harus selalu dalam keadaan mufrad atau tunggal. Jadi sekalipun fa'ilnya berupa muthanna atau jamak, maka fi'ilnya selalu dalam keadaan mufrad. Kenapa? Karena yang dipertimbangkan itu dalam fa'il itu bukan menyesuaikan dengan tipe atau adat sebelumnya, tetapi orfaknya. Apa tanda orfaknya? Makanya ja'al muslimuna ja'al mu'minuna, karena yang diperlihatkan di sini adalah tanda orfaknya. Nah, berikutnya, annal asla ittisalul fa'ili bi fi'lihi thumma ya'ti ba'dahul maf'ulu. Pada dasarnya, dalam proses membuat susunan kalimat, urutan dasarnya itu fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Namun pada beberapa kondisi terbalik, seperti fi'il, maf'ul bih atau fa'il, atau sebaliknya, maf'ul bih, fi'il dan fa'il. Ini seperti yang akan diketahui pada pembahasan selanjutnya biiznillah ta'ala. Nah, selanjutnya, annahu idza kana muannatsan unnitha fi'luhu bi ta'in sakinatin fi akhir madi wa bi ta'in mudhari fi awwal mudhari innahu ja'at Fatimatu wa tadhhabu Khadijatu. Fa'il itu jika muannas maka ditakniskan dengan ta taknis jika fi'ilnya fil madi ja'at Fatimatu, atau dengan ta mudhari'ah seperti tadhhabu Fatimatu. Nah, berikutnya, walil fi'li ma'al fa'ili min haitsu tadhkiri wa ta'nisi thalathu halatin. Ada 3 kondisi dari fi'il apabila bersambung dengan fa'ilnya dari segi tadhkir dan ta'nis, boleh dengan ada 3 kondisi. Yang pertama wajib tadhkir, yang kedua wajib ta'nis, yang ketiga boleh dibaca dengan 2 wajah. Nah, poin pertama, ketika fi'il dan fa'ilnya wajib dalam keadaan sama-sama muzakkar, ada 2 kondisi.
Yang pertama ayakun al-fa'il mudzakkar. Fa'ilnya berupa mudzakkar, baik berupa mufrad, mutanna atau jamak mudzakkar salim. Baik mudzakkarnya secara makna maupun secara lafaz. Seperti yang jauh tilmid, atau secara maknanya muannas tetapi lafaznya menunjukkan mudzakkar, seperti ja'a Hamzah. Yang kedua, antara fi'il dan fa'ilnya dibatasi oleh illa. Dan ini fa'ilnya berupa fa'il muannas, seperti maqama illa Fatimah. Berikutnya, kapan wajib dibaca taknis? Fi'il berserta fa'ilnya ada 3. Yang pertama, fa'ilnya berupa muannas hakiki, zahir yang terletak setelah fi'il langsung, seperti ja'at Fatimatu. Yang kedua, fa'ilnya berupa dhamir mustatir yang kembali kepada muannas hakiki atau majazi, seperti Khadijatu zahabat wasyamsu tatlu'u. Yang ketiga, fa'ilnya berupa dhamir yang kembali kepada jamak muannas salim atau jamak taksir muannas atau mudzakkar ghairu aqil. Seperti contohnya al-jamalu tasiru, az-zainabatu ja'at atau ji'na, taji'u atau yaji'na. Ya. Poin berikutnya, boleh dibaca dengan 2 wajah pada 9 kondisi. Yang pertama, ayakun al-fa'ilu mu'annatsan majaziyan zahiran. Fa'ilnya berupa mu'annas majazi, seperti tala'atis syamsu. Berikutnya, ayakun al-fa'ilu mu'annatsan hakikiyan mafsudan bainahu wa baina fi'lihi bifasilin ghairi illa. Antara fa'ilnya yang berbentuk muannas hakiki dipisah dengan pemisah selain kata-kata illa. Contohnya seperti tadi, fi'il maf'ul bih, fa'ilnya kemudian, maka boleh fa'ilnya dengan 2 wajah, seperti hadarat al-majlisa imra'atun boleh, atau hadaral majlisa imra'atun juga boleh. Yang ketiga, ayakuna dhamiran munfasilan li muannatsin, berupa dhamir fa'ilnya dhamir munfasil muannas, seperti innama qama atau innama qamat hiya, atau maqama atau maqamat ilahiyah. Sekalipun yang lebih baik dibaca tanpa taknis, maqama ilahiyah. Berikutnya, poin yang keempat, ayakunal fa'ilu mu'annatsan zahiran wa fi'lu ni'ma aw bi'sa aw sa'al lati lidhammi. Fa'ilnya mu'annatsan zahir, sedangkan fi'ilnya adalah fi'il ni'ma, bi'sa, sa'a yang memfaedahkan bagi dham atau madah. Nikmat atau ni'ma boleh, ni'matil mar'atu atau ni'mal mar'atu boleh. Berikutnya, ayakun al-fa'ilu mu'annatsan majmu'an bil alif wat ta'i. Fa'ilnya berupa muzakkar yang dijamakkan dengan alif dan ta, seperti ja'at talhatu atau ja'atit talhatu. Berikutnya, ayakun al-fa'ilu jam'a taksirin li mu'annatsin aw li mudzakkarin. Fa'ilnya berupa jamak taksir muannas atau mudzakkar, ja'a atau ja'at al-fawatim atau ar-rijal. Berikutnya, ayakun al-fa'ilu dhamiran ya'ulu ila jam'i taksirin li mudzakkarin aqilin. Fa'ilnya berupa dhamir yang bermarja atau kembali kepada jamak taksir muzakkar aqil, seperti ar-rijalu ja'u atau ja'at. 8. Ayakun al-fa'ilu mulhaqan bi jam'il mudzakkar salim. Fa'ilnya berupa
mulhak dengan jamak muzakkar salim atau jamak muannas salim. Yang pertama seperti contoh jaa atau jaat al-banun. Yang kedua qamat atau qamal banat. 9. Ayyakun al-fa'ilus majam'in aus majinsin jam'iyan. Fa'ilnya berupa isim jamak atau isim jenis yang berbentuk jamak. Seperti ja'an nisa'u atau ja'at an-nisa. Makanya ada waqala niswatun fil Madinah dalam Al-Quran itu ya. Berikutnya qala atau qalat al-arabu. Boleh dengan dua wajah. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terkurang dan terlebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.